Hai, Salam salam Katolisitas. Katolisitas. Selamat berjumpa kembali di dalam program Katekese dan Novena Roh Kudus hari yang ke-9, yaitu hari yang terakhir ya. Ya, Nah, setelah kita membahas tentang siapa itu Roh Kudus pada hari pertama dan kemudian Sabta Karunia Roh Kudus pada hari kedua sampai ke-8, maka pada hari terakhir ini kita akan membahas tentang buah-buah Roh Kudus. Pembahasan buah-buah Roh Kudus menjadi sangat penting karena inilah yang terlihat oleh orang-orang lain, sehingga orang dapat melihat kita sebagai cerminan dari Kristus sendiri. Sekarang kita akan melihat pertama kali adalah ayat-ayat kitab suci yang berhubungan dengan hal ini. pertama dari ketika waktu Yesus mengatakan kepada para muridnya ya tentang pohon dan buah yang baik ya. Dikatakan demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang Ya, dan dibuang ke dalam api. wah ngeri ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Ya, di Injil Matius 7 ya, ayat 17 sampai 20. Jadi menghasilkan buah-buah yang baik ini bukannya satu pilihan, tetapi satu keharusan ya. Ya. Dan kemudian kita melihat juga di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kami ambil dari terjemahan Vulgata dan juga dikutip oleh Katekismus Gereja Katolik 1832. Dikatakan adalah buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Di dalam Vulgata adalah kemurahan hati dan juga kemurahan ya. Kemudian kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Dalam Vulgata ada modesty, yaitu kesederhanaan, dan juga chastity, yaitu kemurnian ya. Disebut buah roh kalau menekankannya sebagai satu kesatuan, dan disebut buah-buah roh kalau melihat pada keanekaragaman buah itu. Betul, jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan mau buah roh atau Buah-buah roh, roh karena ya. dua-duanya juga disebut dalam Katekismus Gereja Katolik. Ya, oke. Sekarang kita melihat hubungan antara 7 karunia Roh Kudus dan 12 buah Roh Kudus ini. Kita melihat di dalam tabel ini, Santo Thomas Aquinas menghubungkan antara karunia Roh Kudus yang sudah kita jalankan selama 7 hari kemarin, dan kemudian juga dihubungkan dengan buah-buah Roh Kudus. Nah, hubungannya demikian, bahwa karunia takut akan Allah ini berhubungan dengan pengendalian diri, kesederhanaan, dan kemurnian. Kenapa? Karena memang mengendalikan 3 kecenderungan berbuat dosa, yaitu pengendalian diri, ini mengalahkan kesombongan, kemudian kesederhanaan mengalahkan keinginan mata, ya, memang menginginkan kekuasaan, ya. Kemudian kemurnian ini untuk mengalahkan keinginan daging, ya, seperti yang disebutkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Ini sangat penting ya, soalnya seringkali orang mencari karunia yang tinggi-tinggi, padahal yang dasar ini kadang-kadang masih berjuang juga sebenarnya. Betul, ya. Dan kemudian karunia kesalahan yang memungkinkan manusia berhubungan dengan Allah sebagai Bapa, dan kemudian ingin meniru Bapa yang berbelas kasih, maka dihubungkan dengan karunia dengan buah kemurahan dan kemurahan hati. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu kindness dan generosity. Right. Ya. Terus pengenalan akan Allah berhubungan dengan kesetiaan. Mengapa? Karena kesetiaan berhubungan itu dengan ketulusan hati. Tidak ada maksud curang, tidak ada maksud culas ya. Jadi untuk mengarahkan segala ciptaan kepada Allah, kembali kepada Allah, itu kita tidak boleh berpikir curang dan culas ya. Makanya itu memelihara alam dan sebagainya, tidak boleh memikirkan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk generasi mendatang, untuk orang-orang lain. Ya. Dan kemudian keperkasaan juga dihubungkan dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Karena untuk melakukan hal-hal yang baik itu juga butuh satu kesabaran.
ya, dan juga memang membutuhkan kelemah lembutan karena orangnya kalau tidak akan jadi temperamen, ya. Nasihat berhubungan dengan kebaikan, ya. Ini sudah lebih jelas mungkin karena biasanya nasihat kan pasti untuk berbuat sesuatu yang baik. Betul, ya. iya. Dan kemudian pengertian berhubungan dengan kesetiaan, karena mengerti akan iman yang benar dan pasti, maka orang akan menjadi setia terhadap Allah sampai akhir hidupnya. Ya. Iya. Yang terakhir kebijaksanaan. Nah, ini berhubungan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera yang paling banyak. Ya. Bersatu dalam Allah, dalam kasih, membuahkan damai, sukacita, Dalam kasih kehidupan kita, dalam ya. kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Oke, sekarang kita melihat buah-buah roh ini menjadi tindakan yang mengalir. Dari apa? Dari yang sudah kita pelajari, dari kebajikan dan juga karunia Roh Kudus. Maka kita akan melihat dari grafik ini, kadang banyak orang sering memfokuskan diri pada buah-buah Roh Kudus, ya. Nah, namun yang perlu kita sadari adalah buah-buah itu dari satu pohon akan muncul dengan sendirinya kalau ditopang dengan akar yang kuat dan sehat. Ya. Demikian juga buah-buah Roh Kudus. Ini dihasilkan oleh tanah hati kita yang subur, yang terus bekerja sama dengan rahmat Allah, yang telah mencurahkan rahmatnya lewat apa saja? Kebajikan ilahi, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Juga 7 karunia Roh Kudus yang telah kita belajar bersama-sama, yaitu takut akan Allah, kesalehan, pengenalan, keperkasaan, nasihat, pengertian, dan kebijaksanaan. Ya. Jadi contohnya kalau di keluarga atau di komunitas sering terjadi cekcok misalnya, ya, tidak kelihatan buah-buah Roh Kudus gitu, ya. Misalnya kurang ada kasih, kurang ada pengendalian diri, saling marah ya satu sama lain. Ya, tidak ada kemurahan hati. Nah, makanya yang harus diperiksa adalah akarnya. Betul. Jangan-jangan ya apakah ada di situ pertumbuhan dari roh takut akan Tuhan, kesalehan, atau pengenalan akan Allah, atau pengertian, ya. Jangan-jangan memang kurang ada doa, ya. Betul. Kurang ditanamkan ajaran iman, ya. Sehingga memang tidak ada fokus ke sana, akhirnya Betul. jadi ribut. Iya. Jadi kita sebetulnya dituntut untuk menggali sesuatu bukan hanya yang kelihatan saja dari luar, tetapi harus lebih mendalam sampai ke akar-akarnya. Iya. Ya. Sekarang kita akan melihat satu persatu dari buah-buah Roh Kudus ini. Yang pertama adalah kasih atau charity, ya. Kasih itu adalah buah pertama dari Roh Kudus, menjadi ibu dari semua buah yang lain. Betul, iya. Kasih itu adalah kemampuan untuk mengasihi Allah maupun sesama, ya, tanpa mengharapkan balasan. Memang ini susah, ya. Iya. Jadi maksudnya kasih yang tulus, ya, bukan cuma perasaan, tapi benar-benar keputusan teguh dengan didasari keyakinan saya diciptakan Tuhan untuk mengasihi, dan hanya dengan mengasihi ini saya bahagia. Iya. Jadi kalau kita mengasihi Allah itu bukan karena kita mendapat berkatnya, ya. Iya. Tapi karena memang untuk diri Allah sendiri, yaitu pribadi yang adalah segalanya bagi kita. Jadi kasih itu harus menjadi dasar bagi kita untuk berdoa, beribadah maupun berbuat silih. Jangan karena memang kita hanya mengharapkan rezeki. Nah, itu nggak boleh, atau berkat-berkatnya. Tapi yang kita harapkan karena memang dasarnya adalah kasih. Iya. Ya. Jadi kalau dengan kasih yang seperti itu, mudah-mudahan kita dengan kekuatan mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama, ya. Demi kasih kita kepada Tuhan. Ya. Ya. Nah, kita terus jadi dimampukan juga untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Ini pembahasannya akan sangat singkat setiap buah-buah ini, ya. Karena waktunya yang terbatas. Kita masuk ke yang kedua, yaitu sukacita, ya, atau joy. Nah, sukacita ini adalah buah dari hati nurani yang bersih, bebas dari rasa bersalah atau dari gangguan pikiran yang kurang tenang, ya. Kemudian pikiran yang tenang sebaliknya itu, atau yang terpuaskan, itu selalu menghasilkan sukacita. Ini kita bisa lihat kalau misalkan kita banyak hati nuraninya itu terganggu karena satu dosa, dan setelah kita melakukan pengakuan dosa, tiba-tiba hati kita menjadi sangat tenang, dan kemudian diisi gitu, dengan satu sukacita. Iya. Juga bisa
sukacita berasal dari kesenangan kalau kita berhasil mengalahkan kesenangan kita yang salah, ya. Nah itu kita bisa lega dan senang gitu ya. Kesenangan duniawi misalnya apa? Misal orang yang dulunya sangat terikat dengan rokok atau dengan minum-minuman, tapi begitu bisa lepas itu menghasilkan sukacita yang luar biasa. Iya. Terus ketiga, sukacita timbul karena dikasihi Yesus. Nah ini kayaknya yang paling utama ya. Iya, ini yang nomor satu sebenarnya ya. Dan karena kita tinggal di dalam kasih-Nya dan karena kita melakukan perintah-Nya. Nah ini cocok dengan sabda Yesus sendiri ya dalam Injil Yohanes. Dikatakan, aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku mengikuti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semua itu Kukatakan supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Jadi di sini kita melihat sukacita kita yang penuh ini datangnya dari mana? Datangnya karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan Dia membawa kita dekat di dalam Dia. Dan kalau kita melakukan perintah-Nya. Dan juga sukacita ini karena kita diberi pengharapan yang kuat ya bahwa kelak kita akan bersama dengan Tuhan di surga. Dikatakan bahwa di mana aku berada, kamu pun berada. Dan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita ya, kepada orang-orang yang mengasihinya. Oleh karena itu kita punya satu sukacita di dunia ini. Oke, kemudian kita masuk ke damai sejahtera atau peace. Damai sejahtera diperoleh dari penyerahan diri kepada Tuhan. Selain itu, menurut Santo Hieronymus, damai juga diperoleh dari pikiran yang bebas dari nafsu atau ketakutan akan hukuman atau rasa bersalah atas dosa-dosa masa lalu. Jadi rasa damai ini timbul karena kita diangkat oleh Allah menjadi sahabat-sahabatnya. Betul. Jadi untuk bisa damai itu memang kita harus berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri dan juga berdamai dengan sesama kita. Ya. Dan persahabatan dengan Allah ini membuat kita dapat menanggung derita tanpa mengeluh, ya. Melakukan pekerjaan berat tanpa mengadu. Nah ini adalah damai yang melampaui segala akal, diperoleh dari doa, permohonan dengan ucapan syukur dan permenungan sabda. Ya. Rasa damai sejahtera seperti ini akan nanti juga memancar keluar ya, bisa juga terasa dari orang-orang di sekitarnya. Betul ya. Bisa hidup berdamai dengan semua orang. Iya, dan ini juga menjadi tantangan buat kita semua agar bisa memancarkan damai ya. Jangan malah kalau kita datang malah membuat rusuh. Ini berlawanan dengan ajaran Kristus sendiri. Wah, mesti ingat doa damainya dari Santo Fransiskus Assisi ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menanggung dengan gembira setiap keadaan yang tidak enak, yang biasanya disebabkan oleh kesalahan ataupun kemarahan sesama. Susah ini, Ingrid. Iya, susah ya. Susah. Pergumulan setiap orang ya, karena ada kecenderungan orang kalau kesel ikutnya balas balas ya. Kesel kan? Iya. Kesabaran itu adalah sikap yang mengalir dari kasih. Jadi kalau kita membaca di perikop tentang kasih yang ditulis oleh Rasul Paulus, kesabaran ini tulis nomor 1. Kasih itu sabar, baru murah hati dan sebagainya ya. 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Jadi itu sungguh sulit tapi penting ya, untuk membuktikan bahwa kita memiliki kasih itu. Dan memang harus dilatih secara terus-menerus ya. Kadang cara melatihnya itu Tuhan kadang mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan. Begitu kita doa, Tuhan tolong kasih saya kesabaran. Kenapa hari itu kita bisa ketemu sama orang yang menjengkelkan? Ya kesempatan untuk melatih kesabarannya. Tapi katanya caranya supaya kita bisa sabar, kita harus mengingatkan diri sendiri ya, bahwa kita sendiri memerlukan kesabaran Allah. Ya, dan kita memerlukan kerahiman Allah ya. Iya. Kalau Allah begitu sabar kepada kita, maka kita juga harus bersabar kepada orang-orang yang menjengkelkan. Kalau Tuhan tidak sabar pada kita kan cilaka ya kita ya. Jadi katanya salah satu tipsnya untuk membuat orang sabar adalah kita harus ingat bahwa kita pun membutuhkan kesabaran dan pengampunan dari Allah. Iya.
Oke, kemudian kita masuk kepada kemurahan dan kemurahan hati, ya. Kemurahan hati adalah kemampuan untuk memperlakukan orang lain seperti yang kita inginkan bagi diri kita sendiri. Karena umumnya orang ingin yang terbaik buat diri sendiri, jadi kalau kita bisa berbuat yang sama pada orang lain, artinya kita juga memberi yang terbaik pada orang lain. Ya, jadi memang juga kita harus pikirkan kalau memberi seseorang itu jangan cuma sisa, ya. Juga kita berikan yang terbaik, ya. Nah, kemurahan hati ini juga adalah salah satu sifat Allah yang dihubungkan juga dengan belas kasihnya. Karena Yesus mengatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Lukas 6 ayat 36. Ya, dulu ini jadi jubili ya. Waktu tahun kehakiman. Iya, iya. Ya. Kemurahan hati yang tertinggi ditunjukkan dengan mengampuni. Mengampuni orang-orang yang telah bersalah atau menyakiti kita. Dan ini juga susah, ya. Iya. Memang diperlukan satu rahmat khusus, tapi dari kita, memang kita harus menyediakan diri kita dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau mengampuni. Tapi sekarang saya tidak mampu. Oleh karena itu, mampukan saya untuk bisa mengampuni. Dan biasanya kalau kita sudah memohon seperti itu, Tuhan memberikan rahmat-Nya. Iya. Karena untuk mengampuni itu adalah kehendak Allah bagi kita juga, untuk kebaikan kita. Nah, kemurahan hati ini juga ditunjukkan oleh kesediaan membantu, ya, Tanpa disuruh atau tanpa diminta. Kadang memang kita disuruh atau diminta dulu baru membantunya. Nah, ini tuntutannya bagaimana kita bisa lebih peka, ya, lebih sensitif terhadap apa yang dibutuhkan oleh orang lain, ya. Dan kemudian bagaimana kita bisa membantu, bisa dengan talenta kita, bisa dengan harta kita ataupun dengan waktu kita, ya. Berbuat lebih ini dari yang diharapkan itu sendiri ditulis oleh Injil Matius, ya. Kata Yesus, siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Jadi kayak extra mile, ya. Iya, ya. Dan ini berkaitan juga dengan kemurahan hati dalam berbagi. Betul. Berbagi rezeki, berbagi berkat, ya. Iya. Oke, kemudian kita akan melihat kebaikan. Nah, kebaikan adalah kebajikan untuk melakukan yang baik untuk sesama, ya, untuk menjadi berguna bagi sesama, atau sikap batin yang membuat seseorang menjadi penolong bagi sesamanya. Nah, kebaikan mendorong orang menolak kejahatan dan bertobat dari dosa-dosanya. Kebaikan ini nyata ditujukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tertulis di Kisah Para Rasul, ya, Yesus dari Nazaret, tentang bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Betul. Ya, dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, ya, sebab Allah menyertai dia. Ya. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, ya. Dan kebaikan ini juga sifatnya menyebar, ya. Ya. Jadi kalau kamu mau ngetes latinnya, ya. Bonum diffusi fusui, ya. Jadi kalau kita sebagai murid Kristus itu menyatakan kebaikan dan menularkan kebaikan kepada orang lain, kita berharap juga orang lain juga bisa menularkannya kepada yang lain, ya, sehingga itu bisa menyebar dengan cepat. Ya. Berbuat baik kepada sesama, kepada semua orang, dan melakukan kehendak Allah. Ini juga salah satu inti dari kebaikan yang dari Roh Kudus, ya. Iya. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal baik ini. Sekarang kita akan melihat kesetiaan, ya. Nah, kesetiaan ini apa nih? Yaitu menepati janji sesuai dengan panggilan hidup. Entah panggilan itu selibat untuk kerajaan Allah seperti para pastor, ya, biarawan-biarawati, atau menikah, ya. Ya, atau juga selibat sebagai awam. Nah, masing-masing punya kekhasannya sendiri, tetapi masing-masing juga dituntut untuk setia, ya. Nggak usah kalau misalkan udah jadi imam mikir-mikir, saya kayaknya cocokan berkeluarga deh. Atau misalkan sebaliknya udah berkeluarga gitu, udah punya anak-anak segala macam, terus mikir-mikir, kayaknya asik jadi pastor deh. Nah, kita dituntut untuk setia di dalam
panggilan kita. Ya. Kesetiaan ini juga bisa dihubungkan dengan kesetiaan dalam hidup doa, mendengarkan dan melakukan sabdanya. Iya. Ya. Dan ini tadi seperti sudah disebutkan, kesetiaan ini juga berkaitan erat dengan ketulusan, tidak mau curang, tidak mau culas, ya, karena itu bertentangan dengan sikap Allah yang setia. Betul. Ya. Kita juga tidak cepat untuk curiga sama orang atau berpikir negatif terhadap orang lain. Sebab dikatakan di dalam surat Rasul Paulus juga, kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Nah, seringnya kita bukan menutupi, tapi menyebarkan segala sesuatu. Ini tantangan buat kita ya. Kalau orang punya kelemahan, jangan disebar-sebarin ya. Harusnya justru kita tutupi. Ya. Oke. Sekarang kita melihat buah yang lain, yaitu kelemah lembutan. Ya. Nah, menurut Santo Anselmus, kelemah lembutan ini bukan cuman asal ngomongnya lemah lembut. Itu baru cuman kelihatan di atas. Akarnya itu katanya adalah sikap yang mudah dibentuk, mudah diatur, mudah diajar, mudah menyesuaikan diri, dan tidak pokoknya kekeh sama pendapat sendiri yang paling hebat gitu. Tapi menyesuaikan diri bisa nggak nanti jadi orangnya jadi pelin-pelan? Oh, ya maksudnya itu ini kali kalau ada situasi yang memang tidak bisa diubah, itu ya bisa lebih luas lah. Mungkin untuk cara kita bisa luas ya. Nah, ini dibutuhkan karunia nasihat ya dan kebijaksanaan. Prudence juga. Tapi pada hal-hal prinsip ini yang tidak boleh berubah ya. Tidak boleh berubah ya. Cuman dalam situasi tertentu ya memang kita harus melihat, nggak bisa terlalu maunya kita sendiri. Betul, kita harus lihat juga situasinya memungkinkan atau tidak, orang-orang di sekitar bisa menerima atau tidak. Betul. Ya kan? Nah, inilah sebabnya bahwa buah-buah karunia Roh Kudus juga membantu kita ya, untuk bisa melakukan kelemah lembutan, tapi pada saat yang bersamaan teguh terhadap prinsip. Baru setelah akarnya ini tercapai, mungkin sikap, perkataan, perbuatannya memang tercermin lemah lembut ya, dan tercermin juga dari tidak membalas kalau orang berlaku kasar atau menjengkelkan atau melukai hati ya. Jadi sikap kelemah lembutan berlawanan dengan sikap kepala batu katanya. Begitu. Iya, condong membalas dendam ini juga berlawanan dengan sikap kelemah lembutan. Oke. Sekarang kita masuk ke Penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri menyangkut kemampuan untuk menahan diri. Dalam bahasa Inggrisnya moderation. Diwujudkan dalam tindakan, yaitu dari katanya bisa terlihat dari tutur kata, dari cara tertawa, dari bisa olahraganya, misalnya senang olahraga harus bisa mengerem. Mengerem gimana olahraga? Iya, tahu kekuatan sendiri lah. Sama juga bekerja atau apapun ya, kegiatan-kegiatan, semua aktivitas kita harus tahu di mana batasnya. Kalau tertawa gimana? Waduh. In moderation itu gimana? Iya, ini soalnya penjelasan dari banyak santo loh. Salah satunya Santo Benedictus juga. Jadi maksudnya kalau ketawa nggak boleh sampai terlalu heboh ya. gitu ya? Iya, mungkin maksudnya begitu kali ya. Tapi kalau ada joy gimana? Ya mungkin in moderation, maksudnya harus pas. Ya, jadi kalau mau heboh ditahan gitu. Terus penguasaan diri juga nampak dalam menerapkan semua takaran yang pas dalam segala sesuatu itu tadi. Ya, dalam moralitas selalu kita melihat perkataan pas itu tidak boleh kelebihan, tidak boleh kesedikitan ya. Artinya mampu menahan godaan-godaan, nafsu-nafsu, baik seksual ataupun yang lain. Jadi kita harus berhati-hati juga terhadap guyonan-guyonan yang kurang pantas ya. Iya. Dan atau pesan-pesan di WA, kadang video-video yang disebar-sebar belum tentu juga itu video yang baik. Apalagi nanti dimasukin di grup
di grupnya grup yang Gambar-gambar yang orang-orang kurang pantas juga iya ya. untuk grup rohani. Loh, bagaimana katanya mau bertumbuh dalam Roh Kudus? Lah ini di grup rohani keluar gambar-gambar yang seperti itu. Iya, Ya karena kan? begitu kita panca indera kita melihat, mendengar ya, maka itu akan tersimpan di dalam memori kita, Iya. ya. Dan itu kadang bisa muncul setiap saat, ya. Nah, oleh karena itu berhati-hati terhadap apa yang kita masukkan dari luar. Oke, jadi memang perlu ada satu membatasi diri ya, karena ini memang sesuai dengan ukuran moral. Berikutnya ini chastity atau kemurnian. Hidup murni diwujudkan dengan menjaga kekudusan tubuh dan jiwa. Ya, kalau di konkretnya tidak melakukan perselingkuhan ataupun percabulan atau hubungan seksual di luar perkawinan. Iya. Bagi yang menikah terbuka pada kemungkinan kelahiran dalam hubungan suami istri. Kalau dikehendaki pengaturan kelahiran digunakan KB alamiah. Ya. Nah, bagi yang tidak menikah ya jangan sampai melakukan satu pergaulan bebas, pornografi, masturbasi dan sejenisnya. Selanjutnya kemudian diwujudkan dengan berpikiran yang murni, yang sopan, berpakaian yang sopan, sederhana. Demikian juga dalam tutur kata dan sikap. Ya, kelihatannya harus dimulai dari hal-hal yang simple dulu ya. Iya. Melatihnya dan kemudian lama-lama dia menjadi satu kebiasaan yang baik di dalam jiwa kita ya. Santo Hieronymus berkata, menahan diri tidak hanya terbatas dalam hal-hal seksual, tetapi juga dalam hal makan dan minum. Makan dan minum. Gitu ya. Iya. Itu sebabnya sesekali kita pantang kan hari Jumat. Iya. Kemarahan. Ya. Terus suka merendahkan orang lain. Nah, ini harus menahan diri. Mungkin juga membicarakan orang lain juga, ya. Atau kebiasaan-kebiasaan tertentu lah yang tidak baik gitu ya. Nah, ini makanya mati raga dan pantang itu adalah suatu cara yang sederhana untuk melatih kita supaya bisa menahan diri ini. Atau puasa bagi yang bisa. Terus kita melihat ya sekarang kita cek. Nah, ini kita lihat kembali gambar pohon ini. Di gambar ini kita bisa lihat akarnya tadi tentang karunia Roh Kudus, dan buahnya itu yang di atas, buah-buah Roh Kudus ya. Nah, kita melihat, kita cek sendiri di situ ada roh pengenalan akan Allah, keperkasaan, kesalehan ya, ada keperkasaan, nasihat, pengertian ya, kebijaksanaan ya. Nah, semuanya itu kita terima bersama dengan kebajikan iman, harap dan kasih pada ya. saat kita dibaptis ya. Namun apakah semuanya itu sekarang telah berakar kuat di dalam jiwa kita? Itu pertanyaannya ya. Adakah karunia-karunia tertentu yang tidak bertumbuh karena dosa-dosa kita? Juga mari kita pandang ya gambar buah-buah Roh Kudus ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesederhanaan, kemurnian. Mungkin kita temukan bahwa kita telah gagal menghasilkan buah-buah tertentu, atau sekalipun menghasilkan buah, namun belum cukup baik kualitasnya. Mari sejenak kita merenungkan, melihat ke dalam diri kita dan kehidupan kita.
Sadar akan kelemahan kita, mari kita memandang Kristus yang tersalib. Dialah hikmat dan kekuatan Allah. Kristus menunjukkan kepada kita kasih yang terbesar dengan menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Ia menghendaki agar kita beroleh hidup ilahinya, sehingga Ia mengaruniakan roh ilahinya, supaya kita dapat bersatu dengannya untuk selama-lamanya. Mari saat ini kita mohon ampun untuk segala dosa dan kekurangan kita, kegagalan kita untuk mengasihi Dia, karena kita lebih cenderung mengikuti kehendak sendiri daripada kehendak dan perintah-perintahnya. Kita kurang menghargai kasih dan karunia yang sudah diberikan olehnya. Sebab dosa-dosa kitalah yang menghalangi Roh Kudus dan sabta karunia-Nya untuk berkarya di dalam hidup kita secara penuh. Dosa-dosa kitalah yang membuat kita gagal menghasilkan buah-buah roh seperti yang dikehendaki olehnya. Saudara-saudariku terkasih, mari kita hening sejenak. Mari di dalam hati kita mohon ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa tertentu yang telah kita lakukan. Mari kita doakan bersama-sama doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau, yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Walaupun begitu, kerapku melukaimu, yang Maha Murah dan baik bagiku. Namun kau terus mencari agar aku kembali menikmati belas kasihan-Mu. Engkau Yesus Tuhanku,